bercak wajah itu atau flek atau pigmentasi, ada beberapa kasus yang memang pemicunya adalah dari produk yang digunakan, terutama yang kandungannya itu ya mungkin Maria udah sering dengar ya, yang namanya hidroquinone, Iya. kemudian steroid gitu. Iya, iya. Tapi yang terutama adalah hidroquinone. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Mary. Aku akan jadi host di episode podcast kali ini. Nah, aku ditemani sama Dokter Imelda lagi. Halo dok, apa kabar? Halo Maria, terima kasih sudah mengundang saya hadir di acara Maria saat ini. Iya, boleh diperkenalkan background dokter sama kesibukan sekarang? Ya, saya ini merupakan dokter konsultan di IMBC Skincare sekaligus ownernya juga Maria. Ya, dan sehari-harinya saya berpraktek di bidang estetika itu di daerah Galaksi Bekasi. Ya. I see. Oke, di episode kali ini kita bakal berbincang-bincang soal bahan-bahan skincare. Langsung aja ya dok, bahan apa aja sih yang harus dihindari dalam perawatan kulit nih? Untuk perawatan kulit, sebenarnya kalau ditanya bahan yang harus dihindari, sulit kita ngejawabnya. Karena tergantung kulit ya, jenis kulit ya. Yang dihindari itu beda-beda pada setiap pasien. Misalnya pasien A, bahan ini harus dihindarin, tapi pada pasien B, bahan itu harus digunakan. Nah, jadi ini pertanyaannya sih masih sangat wide ya. Iya, itu luas tergantung jenis-jenis kulitnya lagi ya dok, Iya, balik lagi. benar. Dan yang tahu harus pasien dan dokternya langsung benar ya, sekali. konsultasi. Konsultasi. Nah, manfaat vitamin C dan kapan waktu yang tepat menggunakan vitamin C sih dok? Nah, vitamin C ini kan merupakan salah satu vitamin yang berperan sebagai antioksidan bagi tubuh kita. Karena tubuh kita tidak bisa memproduksi sendiri vitamin C, sehingga memang kita membutuhkan itu dari luar, ya. Nah, kalau sehari-harinya vitamin C ini biasanya orang taunya itu kan diminum ya, Iya. minum vitamin C, dan memang itu sangat penting ya. Karena vitamin C ini sangat penting untuk meregenerasi sel-sel yang sudah rusak, gitu ya. Nah, kalau penggunaan vitamin C ini dari usia belasan tahun juga sudah bisa. Tapi memang perlu diperhatikan pemakaiannya pada pasien-pasien yang kulitnya cenderung berminyak, gitu aja. Vitamin itu termasuk gak dok kira-kira? Vitamin kandungannya kan setahu saya merupakan ascorbic acid, dan itu sifatnya yang diminum oral gitu loh. Jadi berbeda dengan vitamin C yang topikal. Oh beda ya? Berbeda, iya. Oke dok, bahan-bahan skincare itu bisa kadaluarsa nggak sih dok sebenarnya? Kan biasa tuh di package-nya itu biasa tulisan kayak 24M, artinya setelah pemakaian 24 bulan kemudian bakal expired. Nah itu sebenarnya ngaruh nggak sih dok kalau misalnya kita pakai, kita nekat nih pakai setelah kadaluarsa 24 bulan itu? Gimana dok? Nah, jadi kalau produk skincare ini kan bermacam-macam ya. Ada yang namanya racikan dokter, ada yang namanya diproduksi di pabrik gitu. Ini masa kadaluarsanya berbeda semuanya. Dan penyimpanannya juga nanti akan mempengaruhi masa kadaluarsanya juga gitu loh. Contoh, kalau misalnya produk dokter, racikan dokter, itu kategori obat ya. Biasanya masa kadaluarsanya akan sangat-sangat singkat. Mungkin hanya untuk 1-2 bulan, dan mungkin bisa 3-4 bulan kalau kita simpan di kulkas gitu. Kalau yang sifatnya produksi di pabrik, mungkin masa kadaluarsanya lebih panjang, bisa 2 tahun. Nah, tetapi apabila produk tersebut sudah kita buka, pasti masa kadaluarsanya juga akan semakin cepat karena sudah teroksidasi dengan udara gitu ya. Nah, kemudian mengenai tadi Maria kan bertanya pemakaiannya kalau sudah kadaluarsa, apakah itu bahaya banget gitu dok? Nah, kalau berbahaya sih tidak ya, tapi kalau dibilang jadi tidak terlalu ada manfaatnya, bisa jadi gitu. Jadi udah bener-bener gak begitu ngefek ya dok, karena udah kadaluarsa. Iya. Seharusnya nggak dipakai nih. Iya, efeknya mungkin tidak seperti yang diharapkan seharusnya begitu. Baik. Nah, bercak hitam pada wajah atau dark spot itu akibat masalah pemakaian skincare nggak sih dok dari bahan-bahan di dalamnya? Nah, memang benar ya. Bercak wajah itu atau flek atau pigmentasi, ada beberapa kasus yang memang pemicunya adalah dari produk yang digunakan, terutama yang kandungannya itu
ya mungkin Maria udah sering dengar ya, yang namanya hidroquinone, Iya. kemudian steroid gitu. Iya. Tapi yang terutama adalah hidroquinone, ya. Jadi hidroquinone ini kan memang kalau awam taunya, oh tidak boleh produk mengandung hidroquinone Iya. gitu loh. Sebenarnya sih itu tidak sepenuhnya benar. Hidroquinone kita dokter tetap kita berikan untuk kasus-kasus tertentu, Iya. tetapi dalam masa pengawasan Iya. dan tidak bisa diberikan dengan Asal jangka aja ya. panjang. Ya, dari Iya. segi jangka waktunya, dari segi dosisnya, itu ada rule-nya semua sehingga tidak menimbulkan efek samping yang malah nanti kalau di stop, diberhentikan asal-asalan, malah bukan tadi misalnya maksudnya bercak spotnya sedikit, malah jadi luas satu wajah gitu. Iya. Bahaya juga ya dok ya. Benar. Nah, skincare EMBC dikenal terdiri dari bahan-bahan premium nih dok. Iya. Apakah perlu dikombinasikan dengan perawatan atau tindakan dokter untuk hasil yang lebih maksimal? Iya, jadi kalau untuk EMBC ini produknya itu memang kita pilih ingredientnya dan proses pembuatannya itu kita berani sebut itu premium karena memang kualitasnya bagus ya. Terjamin Maria. ya dok, nggak Benar. asal-asal aja. Iya, untuk kasus-kasus tertentu dengan hanya menggunakan produk EMBC Skincare, kulit wajah pasien itu bisa hasilnya bagus, pasien puas. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, terutama masalah akne ya, dan juga masalah pigmentasi kulit atau aging ya, itu mungkin memerlukan, bukan mungkin lagi lah ya, memang Udah perlu pasti ada gitu ya, modalitas dok, ya? yang lain Iya. gitu loh, terutama akne. Nah kalau di EMBC Skincare kita biasanya sarankan tuh pasien itu rutin melakukan facial, terutama untuk yang berjerawat karena Iya. komedo-komedonya harus rutin diangkat gitu ya, dan kemudian kita lakukan dengan alat-alat yang lain gitu, misalnya dilakukan terapi IPL untuk aknenya, atau kita berikan terapi pencahayaan, atau kita lakukan chemical peeling. Jadi memang butuh beberapa tindakan lain di klinik supaya hasilnya maksimal. Iya, balik lagi emang harus rajin ke klinik juga ya dok, nggak Benar. bisa main asal pakai skincare doang dan Iya. bergantung pada skincare doang tanpa pengawasan dokter, tanpa perawatan dokter ya. Betul. Betul. Nah, that's the end of our session. Kita udah selesai ngebahas tentang aging nih sama Dokter Imelda. Terima kasih ya dok udah nyempetin Terima waktunya kasih. buat ngomongin soal aging. Semoga buat teman-teman yang nonton bisa dapat pengetahuan yang lebih lagi dan tahu kapan sih harus pergi ke klinik kecantikan, kapan sih harus pakai brand-brand tertentu untuk untuk kebutuhannya gitu. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sekian dari aku dan Dokter Imelda. Dah. Dah.